Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa IHBS TV, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus kepada anak-anak soleh dan solehah yang menjadi generasi penerus agama, nusa dan bangsa yang kita cintai ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan limpahan karunia dan kenikmatan pada kita semua. Allah masih memberikan kita sehat di saat banyak orang yang sakit. Allah masih memberikan kita waktu luang di saat banyak hamba Allah disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan kesempatan untuk bisa ibadah. Allah masih memberikan kita negeri yang aman. Kita bisa merasakan negeri kita yang aman, damai dan sentosa. Untuk bisa beribadah saja mudah. Di saat di sebagian negeri ya, hamba Allah ditimpa rasa takut untuk ibadah saja susah. Keluar itu takut akan terkena senjata dan juga hal-hal yang membahayakan. Dan nikmat Allah yang lain yang begitu banyak yang masih Allah berikan pada kita saat ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kenikmatan Allah itu kita syukuri ya, agar Allah Subhanahu wa taala terus ya menetapkan nikmat tersebut dan terus menambahnya pada diri kita. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan dan limpahkan selalu kepada Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang berada di jalan yang mulia ini sampai hari kiamat. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi yang dibuat konsisten, diberikan taufik untuk konsisten dan istiqomah di atas ajaran yang mulia sampai hari kiamat, sampai ajal menjemput kita masing-masing. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang singkat dan juga berkah ini, mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita untuk bisa thalabul ilmi kembali. Dan ini sekali lagi adalah kesempatan, dan kita akan membahas suatu fikih yang sangat penting, terkhusus bagi kaum wanita, baik wanita yang masih muda ya, anak-anak yang solehah maupun yang sudah dewasa. Fikih ini adalah fikih yang berkenaan dengan masalah haid, yaitu perkara yang hanya dialami oleh kaum wanita. Namun tidak salahnya juga kaum lelaki mengetahuinya, sebab bisa jadi ini akan bisa menjadi pertanyaan dan juga bisa menjadi permasalahan bagi istri dan juga keluarga kita. Kemudian ketika kaum laki-laki mengerti, maka dia bisa memberikan ya pelajaran kepada keluarganya. Dan semua itu adalah tentu saja dalam rangka untuk bisa menyelamatkan diri kita dan juga keluarga kita dari siksa api neraka. Kaum muslimin dan muslimat azanillah wa iyyakum, anak-anak yang soleh dan solihah ya, pada kajian fasih kita ini kita akan lanjutkan kajian tentang bab fikih haid ya. Sekali lagi, bab fikih haid ini adalah fikih yang penting, sebab kalau tidak diketahui maka akan banyak dosa yang dialami oleh kaum wanita ya, karena tidak mengerti tentang hukum-hukum Islam yang berkenaan dengan haid ya. Di antaranya dosa yang dialami oleh kaum wanita, yaitu mereka setelah suci dari haid tidak mandi. Kemudian setelah suci dari haid ya, mereka tidak segera mandi kemudian melakukan sholat atau juga puasa Ramadan dengan merasa bahwasanya dirinya masih haid karena dia tidak ngerti tanda-tandanya. Atau sebaliknya, sebenarnya dia masih dianggap sebagai perempuan yang masih haid. Dia dianggap masih dalam kondisi haid, namun ternyata dia sudah mandi dan sholat, maka saat itu mandi dan sholatnya tidak diterima. Kemudian karena dia tidak ngerti tentang masalah perkara haid, hukum Islam yang berkenaan dengan masalah haid,
maka dia bisa mengabaikan hak suami, ya, yang seharusnya dia sudah suci namun dia menolak untuk diajak berhubungan dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat azanillah wa iyyakum, ya, kemungkaran-kemungkaran dan kekeliruan-kekeliruan yang dialami oleh kaum wanita kalau dia tidak mengetahui tentang perkara haid. Ini adalah perkara yang wajib diketahui oleh kaum wanita, ya, wajib diketahui oleh kaum wanita sebagaimana mereka mempelajari bab tentang masalah wudhu, masalah mandi haid, mandi janabat, kemudian tayamum, sholat dan sebagainya. Dan ini hukumnya adalah mempelajari tentang masalah fikih haid bagi setiap wanita adalah fardu ain, ya, fardu ain, bukan fardu kifayah. Tapi sekali lagi fardu ain agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi kaum wanita, seperti itu, ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama kita akan bahas, ya, kita akan mulai saja pembahasan tentang darah haid. Sebenarnya darah yang keluar dari kaum wanita, darah normal, ya, darah yang biasa normal keluar dari kaum wanita itu terbagi menjadi 3 macam. Ada yang disebut dengan damul haid, yaitu darah haid. Ada yang disebut dengan damun nifas, yaitu darah nifas. Kemudian ada lagi disebut damul istihadah, yaitu darah istihadah. Masing-masing memiliki hukum tersendiri. Ya, ada yang memang yang sama, ada yang tidak sama, gitu ya. Maka penting bagi komunitas sekali lagi untuk mempelajarinya. Kemudian nanti dia bisa menyikapi, ya, tentang hal-hal yang memang harus dia lakukan. Oke, di pertemuan ini kita akan bahas dulu yang pertama, itu damul haid, yaitu darah haid. Darah haid itu definisinya, jamaah yang dirahmati Allah, orang bilang adalah menstruasi, gitu ya. Ya, darah haid adalah huwad damul aswadul khasiru al-karihur raihati alladhi yajri minal mar'ati min mawdu'in makhsusin fi awqatin ma'lumah. Yang disebut darah haid adalah darah yang berwarna hitam. Darah yang hitam, yang lengket, gitu ya. Kemudian yang tidak sedap baunya, yang mengalir dari diri kaum wanita di tempat atau dari tempat yang khusus, maksudnya dari kemaluan, ya. Dan juga dalam waktu-waktu tertentu, ya. Itu adalah definisi dari darah haid. Itu darah yang kehitaman, yang kental, kemudian yang tidak sedap baunya, ya, aromanya, yang mengalir dari tubuh kaum wanita dari tempat khusus maksudnya dari kemaluannya, dan juga di dalam waktu-waktu tertentu. Jadi tidak semua waktu, tidak setiap waktu darah haid itu keluar. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang salih dan salihah, anak-anak umat Islam yang salih dan salihah, calon generasi penerus agama, nusa dan bangsa, bahwasannya haid merupakan perkara yang telah Allah takdirkan dan sudah Allah tulis kepada anak-anak perempuan Nabi Adam alaihi salam. Semua anak perempuan yang menjadi keturunan Nabi Adam itu semua mengalami haid, baik yang beriman maupun yang kafir semuanya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ingin melaksanakan ibadah haji, namun ternyata beliau mengeluarkan darah haid. Kemudian Aisyah bersedih. Nah, sedihnya Aisyah itu diketahui Nabi, kemudian Nabi bersabda, "Inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam." Ya, sesungguhnya ini haid ini adalah perkara yang telah Allah tulis, yang telah Allah takdirkan, ya, kepada anak-anak perempuannya Adam. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan menunjukkan bahwasanya semua anak perempuannya Nabi Adam itu mengalami haid. Kemudian ada suatu asar. Asar itu maknanya adalah riwayat dari sahabat, ya, khususnya dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan isnad yang sahih, ya, bahwasannya Ibnu Abbas berkata, "Inna batida'al haidhi kana ma'a Hawa alaihi salam aidan." Jadi saya ulang, ya, "Inna batida'al haidhi kana ala Hawa'in ba'da an uhbitat minal jannah." Jadi sesungguhnya permulaan haid, ya, asal usul haid itu dialami oleh nenek moyang kita, istrinya Nabi Adam, yaitu Hawa, setelah dia diturunkan bersama dengan Nabi Adam dari surga. Artinya pas waktu di surga Hawa tidak mengalami haid, namun
ya ketika telah diturunkan dari surga kemudian bertempat tinggal di dunia langsung mengalami haid seperti itu ya. Artinya dia mengalami haid saat di dunia. Karena memang dunia itu adalah tempatnya banyak mengeluarkan kotoran dari tubuh manusia. Dan ini adalah suatu dalil ya. Kedua riwayat ini merupakan dalil bahwasanya semua anak perempuan, bahkan istri Nabi Adam sendiri, tidak hanya anak perempuannya, tidak hanya keturunan perempuan, itu mengalami haid seperti itu ya. Dan perkara ini adalah perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah, siapa saja yang menerima itu menjadi ibadah tersendiri bagi kaum wanita. Walaupun dia repot, tapi repotnya ibadah dan sebagainya. Kemudian poin yang berikutnya adalah berapa sih lama seseorang mengalami haid? Ya, berapa lama seorang mengalami haid? Tentang berapa lamanya, ya, ini ada masa haid tercepat, ada masa haid terlambat, yang paling lambat maksudnya paling lama gitu ya, dan juga ada masa haid yang umumnya dialami oleh kaum wanita. Kemudian ada lagi berapa lama seorang perempuan atau umur berapa paling cepat seorang perempuan mengalami haid. Ini adalah poin yang kita akan bahas ya. Yang pertama adalah tentang masalah masa paling cepat seorang mengalami haid itu adalah ketika seorang perempuan berumur 9 tahun. Saya ulang ya, ketika seorang perempuan berumur 9 tahun. Jadi masa seorang perempuan cepat mengalami haid adalah ketika dia berumur 9 tahun. Dan ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i yang kita pilih dalam kajian ini dikarenakan istiqra, yaitu penelitian yang menyeluruh ya, penelitian yang menyeluruh kepada perempuan-perempuan yang ada di zaman beliau di berbagai negeri gitu ya, bahwasannya tidak ada kaum wanita yang pernah mengalami haid di bawah 9 tahun. Artinya pernah ada, paling cepat itu perempuan mengalami haid itu adalah berumur 9 tahun. Kurang dari itu tidak ada. Kurang dari itu tidak ada. Berarti kalau ada seorang perempuan baru 7 tahun atau 8 tahun, tahunnya di sini adalah tahun Hijriyah ya. Dia sudah mengeluarkan darah, maka darahnya disebut damu fasad. Itu darah yang bukan darah haid, darah rusak gitu saja. Itu yang seperti itu ya. Kemudian dan itu akan dialami ya dalam waktu terus menerus ya, mungkin puluhan tahun sampai kurang lebih dia berumur 50 sampai dengan 60 tahun kurang lebih ya. Kemudian yang berikutnya adalah berapa lama ketika seorang perempuan sudah mengalami haid, berapa lama dia mengalami haid yang paling cepat. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kajian ini yang kita pilih adalah mazhab dari Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Yaitu yang mengatakan bahwasannya masa haid tercepat itu adalah sehari semalam. Sehari dan semalam. Jadi tidak ada yang lebih cepat daripada itu. Artinya begini, ya, masa yang paling cepat itu adalah sehari dan semalam. Seandainya ada seorang perempuan, dia mengeluarkan darah dalam waktu beberapa jam saja. Setelah itu mampet, contohnya kita katakan dia mengeluarkan darah haid selama sejam, 2 jam, 3 jam. Setelah 3 jam mampet bersih. Pertanyaannya, apakah saat itu dia langsung mandi? Ya, apakah dia langsung mandi? Jawabannya adalah tidak. Dia menunggu dalam waktu 24 jam sejak dia mengeluarkan darah haid itu. Ya. Contohnya dia mengeluarkan darah haid ya saat ini nih. Jam sekarang ini jam berapa ini? Jam setengah 2 atau jam 2 gitu ya. Jam 2 lah kita katakan, jam 2 siang. Nah, dia mengeluarkan darah haid selama 3 jam, berarti sampai jam 5. Habis itu mampet bersih, nggak keluar sama sekali. Nah, pertanyaannya apakah ketika itu dia segera mandi, kemudian sholat? Jawabannya adalah tidak. Dia menunggu dulu dalam tempo 24 jam. Ya berarti 24 jam berikutnya, berarti di hari berikutnya jam 2, di hari berikutnya, hari Rabu ya, kalau sekarang Selasa gitu ya. Jadi hari Rabu besoknya jam 2 barulah dia dikatakan mandi kalau memang sudah tidak keluar jamaah sekalian. Kalau memang sudah tidak keluar lagi maka dia segera mandi. Ya, segera mandi ya. Kalau segera mandi kalau jam 2 itu adalah masih waktu zuhur, berarti dia sholat zuhur. Kemudian setelah itu dia melakukan sholat asar kalau memang sudah waktunya. Kalau belum ya jangan dulu. Demikian yang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak bisa seseorang ya dia
haid 3 jam, habis itu dia berhenti mampet, ya nggak keluar sama sekali, ya kecuali pipis doang yang keluar gitu, air kencing saja gitu ya. Nah dalam keadaan begitu dia tidak diperkenankan untuk mandi dulu. Maksudnya tidak diperkenankan untuk mandi haid. Kalau mandi biasa silakan, ya. Nah saat itu dia tidak diperkenankan untuk mandi dulu, ya. Kemudian dia tidak diperkenankan untuk sholat dulu dan sebagainya. Jadi dia ditunggu sampai 24 jam. Karena masa haid yang dialami oleh seseorang tercepat itu adalah sehari dan semalam. Kemudian yang berikutnya, masa yang biasa dialami oleh kaum wanita, dia mengalami haid. Atau yang umumnya kaum wanita mengalami masa haid itu adalah 6 hari sampai dengan 7 hari. Ya, 6 hari sampai dengan 7 hari. Ini adalah masa yang umum kaum wanita mengalami haid. Ya, seperti itu. Memang ada yang mungkin hanya 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang bahkan sampai 10 hari, ada yang bahkan sampai 2 pekan gitu ya. Tapi yang demikian itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan yang mengalami masa haid selama 6 sampai dengan 7 hari. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah masa terlama. Masa terlama seorang mengalami haid. Ya, sekali lagi ini pendapat yang kita pilih dalam kajian ini karena untuk lebih mudahnya. Ya, masa yang terlama seorang mengalami haid adalah 15 hari. Sekali lagi, kita mengambil mazhab Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad rahimahumallahu taala, bahwasanya masa haid terlama itu adalah 15 hari. Jadi kalau ada kaum wanita mengeluarkan darah terus dan itu darahnya darah haid, maka dia hanya dianggap selama 15 hari saja. Selebih dari itu, hari ke-16-nya dia harus segera mandi walaupun dia mengeluarkan darah yang sama. Sekali lagi, walaupun hari ke-16 dia masih mengeluarkan darah yang sama, tapi perlu diketahui ya, dalam kajian ini kita pilih bahwasannya ya, menurut penelitian dan dijadikan sebagai dasar hukum oleh Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad, bahwa masa haid terlama itu adalah 15 hari. Yang berarti hari ke-16 dia harus segera mandi dari haid, kemudian melaksanakan sholat, kemudian melaksanakan siam Ramadan kalau memang bulan Ramadan. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi hari ke-16 itu tidak dianggap dan tidak boleh dianggap sebagai masa haid. Inilah jamaah sekalian. Orang yang tidak mengerti maka dia akan menganggap terus haid. Dia hari nggak sholat. Sampai 20 hari, bahkan mungkin sebulan penuh dia keluar darah haid. Inilah pentingnya. Karena jamaah sekalian, ibadah haid ini kalau tidak dipelajari maka saat itu dia akan banyak mengalami dosa besar. Sebab betapa tidak, ya, dari penjelasan ini seorang perempuan bisa meninggalkan sholat loh. Perhatikan, dia bisa meninggalkan sholat. Ya, nah dalam keadaan begitu, ya, dia tidak diterima itu alasannya kalau dia tidak tahu. Sekali lagi, seorang perempuan tidak diterima alasannya di hadapan Allah ketika dia tidak mempelajari bab haid. Sebab dia tinggal di lingkungan umat Islam yang berjumlah banyak. Ulama dan juga para dai, para ustadz, para kiai masih banyak. Kenapa dia tidak belajar? Ya, dia hanya diterima kalau dia tinggal di pedalaman sekiranya tidak ada orang yang masuk. Sekiranya tidak ada, saking dalamnya pedalaman gitu ya, sekiranya tidak ada kabar tentang Islam yang masuk, ilmu yang masuk susah, internet nggak ada, listrik nggak ada, maka saat itu kalau dia tidak ngerti tentang bab haid, ya susah, jauh gitu ya, maka orang seperti ini kemungkinan yang akan diterima jamaah sekalian alasannya di hadapan Allah. Namun bagi orang yang tidak seperti itu maka sama sekali tidak diterima. Jadi berbahaya sekali. Itulah faedahnya bisa ngaji jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, poin berikutnya kita akan jelaskan ya tentang tentang permulaan dan akhir dari haid. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentang masalah permulaan haid, ya artinya kapan seorang perempuan dianggap awal mengalami haid. Ini bukan umur pertama 9 tahun tadi, bukan jamaah sekalian. Ya. Tapi adalah kapan dia dianggap dia sedang mengalami haid pertama kali. Maksudnya dalam waktu yang awal gitu ya. Awal haid itu kapan gitu ya. Permulaan haid itu kapan. Jamaah sekalian, permulaan haid itu adalah apabila seorang wanita mengeluarkan darah yang berwarna hitam, kemudian yang kental dan baunya tidak sedap. Baunya tidak sedap, ya, seperti itu.
Dan kemungkinan yaitu terlihat dari terasa dari umumnya atau banyak kaum wanita yang merasakan tubuhnya itu seperti nggak jelas. Ya, tubuhnya itu sakit-sakit, kemudian emosinya itu jadi nggak stabil, gampang marah gitu ya. Ya, gampang marah, gampang jutek gitu ya dan sebagainya gitu ya. Makanya kalau ada orang ya bercanda dengan kaum wanita itu ketika dia marah gitu, ini kok kenapa sih kamu marah-marah, lagi dapet ya gitu ya. Jadi biasanya seperti itu. Itu berkenaan dengan masalah pokok, walaupun dia hanya setetes. Walaupun dia hanya keluar setetes atau 2 tetes, maka saat itu dia dianggap awal mengalami haid. Maksudnya awal hari dia mengalami haid. Kemudian tentang masalah berakhirnya masa haid. Ini juga penting, ya. Karena kalau tidak tahu jemaah sekalian, maka dia bisa jadi mandi dalam kondisi dia tidak atau dia belum mengalami masa suci. Kalau dia tidak mengerti, ya, tentang masalah awal dari haid, maka bisa jadi dia tetap sholat namun dalam keadaan dia sudah haid. Sholat dalam keadaan haid nanti kita akan jelaskan itu adalah diharamkan, tidak boleh jemaah sekalian, ya, dilarang. Kemudian akhir dari masa haid atau berakhirnya haid itu kalau tidak diketahui jemaah sekalian, ini bisa menyebabkan seseorang ya nggak sholat terus, padahal sebenarnya dia harus segera sholat, ya. Nah jemaah sekalian, akhir dari masa haid itu bisa diketahui dengan 2 tanda atau salah satu dari 2 tanda. Ingat, salah satu dari 2 tanda. Mohon diingat-ingat. Tanda yang pertama adalah al-jufuf. Ya, al-jufuf maksudnya adalah kering. Ya, kondisi kering di kemaluan wanita. Ya, sekali lagi kondisi kering di kemaluan wanita. Ini sekiranya kalau dia memasukkan kain putih atau dia memasukkan tisu gitu ya, maka saat itu kemaluannya sudah kering, nggak keluar sama sekali. Ya dia colok ke dalam gitu maksud saya gitu ya, mohon maaf. Ya dicolok ke dalam, kemudian saat itu tisunya, kemudian sapu tangannya itu kembali dalam keadaan masih kering, seperti halnya sebelum dimasukkan gitu ya, atau sebelum dicolok gitu ya. Itu yang pertama, tadi tandanya adalah kering. Kemudian tanda yang kedua adalah al-qassatul bayda. Al-qassatul bayda ini maknanya adalah cairan putih yang keluar dari rahim wanita. Di akhir, jadi cairan putih yang keluar dari rahim wanita, yang keluar dari rahim di saat selesai haid. Ya. Selesai haid itu terkadang kaum wanita itu tetap mengeluarkan cairan, namun cairannya itu sudah putih bening gitu ya. Dan ini walaupun nggak kering tapi ternyata mengeluarkan cairan, tapi cairan sudah putih bening, maka saat itu sudah dikatakan haid, segera mandi dan segera melakukan sholat kalau memang sudah waktunya. Dan ini berdasarkan suatu riwayat ya mas sekalian yang ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Malik dan lainnya. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah didatangi oleh seorang perempuan, seorang utusan jamaah sekalian. Utusan ini adalah utusan perempuan-perempuan yang lain. Ya, perempuan yang lain, ada perempuan-perempuan di zaman Aisyah itu mengutus seorang perempuan bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya, dengan membawa khirqah. Khirqah itu adalah kain. Dengan membawa kain yang sudah dicolok ke dalam kemaluan wanita. Yang saat itu dia sebenarnya dia merasa atau dia masih ragu-ragu, ini saya sudah suci atau belum, soalnya saya colok ke kemaluan ini warnanya masih seperti ini. Kemudian Ibunda Aisyah melihat jemaah sekalian, kemudian Ibunda Aisyah berkata, la ta'jalanna hatta tarayanna al-qassatal bayda. Ya, jangan kalian tergesa-gesa. Ibunda Aisyah menjawab, kalau kainnya itu masih berwarna keruh, berarti belum bening warnanya, ya, maka saat itu janganlah kalian tergesa-gesa untuk mandi, kemudian sholat atau puasa, jangan dulu, atau bahkan berhubungan intim dengan suaminya, jangan dulu, sampai kalian melihat, ya, kalian benar-benar melihat al-qassatal bayda, cairan putih bening, ya, cairan putih bening, barulah kalian ini. Berarti kain yang dilihat oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu adalah kain yang mungkin masih keruh. Berarti ini adalah masih
Walaupun tidak mengeluarkan darah, tapi itu masih keruh, berarti haidnya belum selesai. Berarti haidnya masih belum selesai, itu adalah akhir-akhir dari haid. Jangan tergesa-gesa. Tapi saya sudah ini nih, sudah selesai dari haid sepertinya umumnya. Tapi kalau masih mengeluarkan, sebaiknya jangan dulu. Seperti itu ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi nanti kalau ditanya adalah pertama kering, yang kedua adalah cairan putih. Kalau sudah mengalami demikian, segeralah sholat. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, hukum ya cairan kuning dan keruh yang keluar setelah masa haid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya kaum muslimin dan muslimat, terkhusus kepada anak-anak soleh dan solehah, ya anak-anak yang soleh dan solehah, calon generasi penerus agama Islam dan nusa serta bangsa kita yang kita cintai, ya. Cairan keruh dan warna kuning, cairan keruh dan cairan kuning itu ya yang biasa keluar atau mungkin terkadang keluar, ya terkadang keluar dari kemaluan wanita setelah masa haid atau selain masa haid. Bukan haid atau sudah selesai dari haid kok masih keluar ya cairan berwarna keruh dan berwarna kuning gitu ya. Nah dalam keadaan begitu, yang demikian ini tidak dianggap haid sama sekali. Itu bukan haid dan dia tetap suci, wajib sholat, wajib berpuasa dan boleh diperkenankan untuk berhubungan dengan suaminya. Nah, ini berdasarkan hadis ya dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ya, beliau berkata, kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a. Kami dulu tidaklah menganggap cairan keruh dan kuning yang keluar setelah masa suci sebagai haid. Itu bukanlah haid, ya, tapi itu adalah sekali lagi adalah ya kotoran gitu saja. Jadi disebut damu fasad dan sebagainya. Jadi tetap tidak dianggap sebagai haid. Kemudian jemaah sekalian, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Ya, yang pertama, ini bagi perempuan dewasa, mohon maaf kepada anak-anak, ya. Apabila ada seorang perempuan sudah mengalami suci dengan salah satu dari dua tanda itu, kering atau mengeluarkan cairan putih gitu ya. Dia sudah mengalami suci, namun ya berarti kalau mengalami suci dia otomatis harus segera mandi dari haid. Namun ia tidak menjumpai air untuk mandi, maka ia bisa menggantikan ya mandi tersebut dengan bertayamum. Maka dia bertayamum. Nah, setelah bertayamum dia boleh sholat, kemudian boleh melakukan siyam, dan juga dia diperkenankan untuk berhubungan dengan suaminya. Nah, seperti ini adalah pendapat ya para ulama yang jumlahnya banyak. Jadi pendapat dari banyak ulama gitu ya. Jadi intinya mandi haid itu bisa digantikan dengan tayamum saja. Namun nanti kalau sudah ketemu air, segera mandi. Karena tayamum itu tidaklah menghilangkan hadas. Sekali lagi, tayamum itu tidaklah menghilangkan hadas seperti bahasan kita yang kemarin, jamaah sekalian. Tapi tayamum itu adalah hanya untuk memperbolehkan sholat saja. Ya, kalau melakukan sholat jadi boleh dengan tayamum. Nah, kalau tidak bertayamum sama sekali, maka tidak boleh melakukan sholat. Kemudian yang kedua, idza istamarrad damu bil mar'ati aktsar min 'adatiha famadza taf'al. Jadi permasalahan yang kedua, apabila ada darah yang terus-menerus masih keluar dan masanya melebihi ya masa haid yang biasa dialami oleh kaum wanita. Ya, apa yang harus dilakukan? Contohnya begini, ada seorang perempuan yang biasa haidnya itu 6 hari setiap bulan. Contohnya kita katakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 6. Umumnya itu 3 hari. Umum jarwah tadi 6 hari. Bulan besoknya 6 hari. Bulan kemarin dan seterusnya 6 hari. Lalu kok tiba-tiba dalam 1 bulan masanya bertambah. Sehingga menjadi 7 atau 8 atau 9 atau 10 dan seterusnya. Apa yang harus dia lakukan? Ya. Jamaah sekalian, untuk menjawab hal ini maka ini diperinci
Sekali lagi diperinci. Makanya kalau seperti ini kalau tidak belajar kita tidak tahu jemaah sekalian. Ya. Yang pertama jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama ya kondisinya karena kondisi perempuan beda-beda. Ya, untuk bisa mengetahui ini adalah jawabannya kita perinci. Yang pertama jemaah sekalian adalah ya kondisinya perempuan yang mengalami demikian ini adalah dia bisa membedakan darah haid dan darah selain haid. Dia bisa membedakan darah haid dan selain haid. Nah, kalau ada perempuan yang sudah bisa membedakan darah haid dan selain haid, ya, maka kalau yang keluar itu adalah darah, misalnya dia biasa 6 hari. Kemudian hari ke-7, ke-8 masih keluar. Dan ternyata kalau dia bisa membedakan dan ternyata darahnya yang keluar di hari yang lebih itu 7 sampai seterusnya, ternyata darahnya sama dengan darah haid. Dari warnanya sama, dari baunya sama. Kemudian dari dari kondisi fisik yang masih mungkin pegel-pegel, sakit-sakit gitu ya. Itu sama, ya. Dari coraknya darah haid itu sama, ya. Dari dari kentalnya dan tidak kentalnya itu sama. Maka dalam kondisi demikian dia tetap dalam keadaan haid. Ya, tetap dalam keadaan haid dan dia tetap tidak boleh sholat, siap dan berhubungan badan seperti sebelumnya. Ya. Yang penting jangan sampai lebih tadi dari berapa? 15 hari. Yang penting nggak masalah dia kok terus-terusan dan darahnya sama, nggak apa-apa. Kalau dia, makanya setiap hari perlu diperhatikan jamaah sekalian. Perlu diperhatikan. Nggak apa-apa mencium darah haid, nggak dosa kok. Kemudian nggak apa-apa kita melihat dengan tangan kita atau dengan tisu atau dengan sapu tangan, tidak mengapa. Semua dalam rangka untuk bisa memastikan saya ini sudah sholat atau belum. Ya, jangan sampai kita masuk dalam perbuatan dosa, sudah waktunya sholat malah nggak sholat. Atau belum waktunya sholat kok malah sholat. Ini dua-duanya adalah perkara mungkar, tidak boleh. Seperti itu ya mas kalian. Kemudian kalau dia bisa mengetahui ternyata darahnya itu udah berbeda ini. Udah beda deh pokoknya, biasanya darah haid nggak begini, warnanya sudah beda, baunya sudah beda, ya. Kemudian fisiknya juga nggak seperti dia mengalami haid, maka dia bisa mengambil keputusan bahwa ini bukan darah haid. Dia wajib segera mandi, ya. Dia wajib segera mandi di hari ke-7-nya, ya. Dia segera mandi, kemudian segera sholat kalau memang sudah waktunya dan berpuasa. Tapi kalau di tengah hari dia mandinya jangan puasa, ya nggak wajib dia puasa, ya, karena puasanya tidak sah. Sebab dia tidak memulai dari ini. Kecuali kalau dia mandinya saat itu di waktu malam, maka keesokan harinya tetap wajib puasa. Itu yang pertama, kalau dia bisa membedakan. Dan perempuan yang bisa membedakan ini juga banyak. Yang kedua, kondisi kedua. Ya, ada seorang perempuan yang tidak bisa membedakan darah haid. Dan ini ternyata ada. Sekali lagi, dan ini ada di sebagian wanita yang dia tidak bisa membedakan mana darah haid, mana enggak. Biasanya 6 hari, tapi kok hari ke-7, ke-8, 9, 10 masih keluar terus. Dan dia nggak bisa membedakan mana darah haid, mana bukan. Ada sebagian wanita begitu. Maka jawabannya jamaah sekalian perlu diingat. Dia tetap tidak sholat. Dia tetap tidak sholat, tidak puasa, dan tidak boleh berhubungan dengan suaminya sampai dia suci. Ya, sampai dia suci. Yang penting, sekali lagi kita kembalikan, yang penting adalah tidak lebih dari 15 hari. Nah, kalau lebih dari 15 hari berarti hari ke-16 segera mandi. Demikian. Taib. Faedah yang ketiga jemaah sekalian. Faedah yang ketiga adalah apabila darah tersebut, ya, ada darah itu yang keluar selama 2 hari. Jadi ada darah haid yang keluar selama 2 hari misalnya. Kemudian setelah 2 hari kemudian terputus. Putus di hari ke-3. Ya. Kemudian setelah itu di hari ke-4 dia keluar lagi. Dan seterusnya. Bagaimana nih? Biasanya haidnya 6 hari. Kemudian dapat 2 hari, setelah 2 hari, hari ketiganya sudah putus. Kemudian ternyata hari ke-4 kok keluar lagi.
Maka pendapat yang kami pilih dalam pertemuan ini wallahu a'lam adalah putusnya darah di hari ketiga tersebut itu tidaklah putusnya darah di hari ketiga, yang mana hari ketiga ini masih dalam waktunya dia mengalami haid yang biasa dia alami. Maka itu tetap dianggap haid sebenarnya. Sebenarnya dia tetap dianggap sebagai haid. Ya, sekali lagi tetap dianggap sebagai haid dan tidak usah dianggap putusnya darah atau berhentinya darah. Sebab yang dianggap itu adalah apabila seseorang melihat tanda-tanda suci, yaitu cairan putih, cairan putih yang biasa dikenal oleh kaum wanita. Seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau dia mandi gimana? Karena bisa jadi itu udah selesai gitu ya. Nah, kalau dia mandi dan sholat ya dia tidak berdosa insya Allah. Tapi ketika dia keluar lagi di hari keempat, maka dia berhenti dari sholat. Kan berarti saat itu sebenarnya dia mandi dan sholatnya itu keliru. Sebenarnya nggak usah mandi dan nggak usah sholat dulu. Ya, seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat, pertanyaan hal tahidul hamil, apakah perempuan yang hamil itu mengalami haid? Jamaah sekalian, umumnya kalau perempuan itu hamil, ya sekali lagi saya ulang ya, umumnya perempuan yang mengalami haid berarti menunjukkan rahimnya itu bersih dari kandungan. Dalam kata lain, umumnya perempuan yang mengalami haid, hampir semua pokoknya, hampir semua. Kalau hampir semua berarti nggak semua jemaah sekalian ya. Hampir semua perempuan yang mengalami haid itu adalah dalam kondisi dia tidak hamil. Karena haid itu menunjukkan bahwasannya rahimnya bersih dari kandungan. Cuman pertanyaannya di kalangan ulama ini ada jemaah sekalian, hal tahidul hamil, apakah perempuan yang hamil itu juga bisa mengalami haid? Maka jawabannya menurut mayoritas ulama, ya kita pilih pendapat mayoritas ulama, bahwasannya perempuan yang hamil tidaklah haid. Ya berarti menunjukkan konsekuensinya, kalau ada perempuan hamil, dia mengeluarkan darah, ya maka saat itu darahnya bukanlah darah haid. Ya, yang otomatis walaupun dia mengeluarkan darah terus-terusan gitu ya, maka itu bukanlah darah haid yang auto gitu ya, auto orang sekarang. Yang otomatis dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, tetap boleh berhubungan badan dengan suaminya. Ya. Tapi sholat dalam keadaan, tentu saja sholat dalam keadaan disucikan dulu. Ya, kemaluannya karena darah itu keluar. Setelah disucikan, habis itu pakai pembalut. Kemudian dia berwudu. Ya, setelah berwudu maka saat itu dia sholat, seperti itu. Ya, demikian jemaah sekalian. Jadi jangan sampai tidak memakai pembalut kemudian menyebabkan sholatnya dalam kondisi najis. Namun kalau darah itu keluar terus-terusan jemaah sekalian, maka yang demikian itu dimaafkan dia sholat ya dalam keadaan berhadas dan najis. Demikian. Namun mazhab Asy-Syafi'i mengatakan perempuan yang hamil bisa mengalami haid. Ya, perempuan yang hamil bisa mengalami haid. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, pendapat yang pertengahan sebenarnya Mas kalian. Karena ada pendapat yang mengatakan tidak mengalami haid. Ada yang berkata memungkinkan perempuan yang itu mengalami haid. Nah, berarti begini jamaah sekalian ya, bahwasannya kalau ada seorang perempuan, kalau kita pendapat yang kita pilih adalah pendapat jumhur ulama, maka tidak usah dianggap darah yang keluar itu adalah darah haid. Yaitu itu adalah darah istihadhah gitu saja biasa. Taib yang berikutnya kaum muslimin dan muslimat azanillahu wa iyyakum. Ya. Tentang ma yahrumu 'alal haidhi wan nufasa. Kalau sudah mengetahui jamaah sekalian yang dirahmati Allah tentang hal-hal atau hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah haid yang di atas, ya gimana kalau dia mengalami haid ini dan itu. Sekarang kita akan bahas hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas.
Karena kenapa dikatakan nifas juga? Nifas itu nanti kita akan jelaskan, yaitu perempuan yang melahirkan atau perempuan yang mengeluarkan darah setelah melahirkan anak. Ya, seperti itu. Jamaah sekalian, ini juga kalau tidak diketahui maka dia akan melakukan hal-hal yang keliru di dalam agama. Ya, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui ya apa saja yang diharamkan bagi perempuan yang haid saat dia haid. Saat perempuan itu haid dan nifas atau habis melahirkan nifas itu, maka ada beberapa keharaman yang harus dia indahkan, harus dia hindari. Yang pertama jemaah sekalian adalah sholat. Di perempuan yang haid dan nifas tidak boleh sholat dan hukumnya haram sholat. Ini adalah berdasarkan kesepakatan ulama, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, ya, ini adalah tidak wajib, bahkan haram bagi dia sholat. Mungkin ada yang berkata gini jamaah sekalian, waduh, nggak enak ya, perempuan yang haid itu nggak sholat, dia nggak dapat pahala sholat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Islam ibadah itu tidak hanya sekedar mengerjakan perintah. Mohon diingat, ibu-ibu sekalian, kaum wanita, baik yang masih muda maupun yang sudah dewasa, di dalam Islam ibadah itu tidaklah tidaklah hanya melaksanakan perintah. Diperintahkan sholat melaksanakannya, tidak hanya sekedar itu. Namun di dalam Islam, ya, yang termasuk perkara ibadah juga adalah meninggalkan keharaman. Ketika seorang perempuan dia lagi haid, dia diharamkan sholat, dia nggak sholat, itu ibadah dia. Jadi jangan dikira dia ketika datangnya waktu sholat dia tidak sholat, kemudian tidak dikatakan beribadah, itu beribadah dia. Ya. Justru beribadahnya perempuan yang haid itu adalah dia tidak sholat. Itu sudah berpahala. Ya. Kemudian ditambah lagi perempuan yang haid, kalau dia menerima takdir seorang perempuan mengalami haid agak repot, dia menerima takdir Allah itu. Ya Allah, menerima takdir dan ridho terhadap keputusan Allah itu ibadah tersendiri. Yang ternyata itu tidak ada pada kaum laki-laki. Coba kaum laki-laki keluar itu, wah marah-marah mulu, bisa jadi begitu. Tapi ketika ada perempuan yang mengalami itu, dia sabar, menerima takdir Allah, dan dia niatkan karena Allah, maka satu sudah ibadah besar tersendiri itu. Ya, makanya jangan heran perempuan mungkin bisa saja, ya sangat memungkinkan ya, bahkan sangat memungkinkan seorang perempuan itu bisa mendapatkan surga lebih tinggi daripada laki-laki yang sholatnya lebih banyak. Ya, seperti itu. Kemudian para ulama juga bersepakat ya mas kalian, bahwasannya ya kewajiban melaksanakan sholat sudah gugur dari dia. Sudah gugur dari dia. Dan dia tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat-sholat wajib yang dia tinggalkan ketika sudah suci dari haid. Nah, siapa saja yang memiliki pendapat yang berbeda berarti dia sudah sesat. Karena dia telah menyelisihi ijma' dan kesepakatan kaum muslimin. Ya, sebagaimana kaum khawarij ya mas kalian, dia mewajibkan kaum wanita mereka untuk mengqadha sholat yang mereka tinggalkan saat haid. Ya, maka ini adalah suatu kesesatan. Seperti itu jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya. Jadi Nabi dulu karena tidak pernah memerintahkan, ya, perempuan-perempuan selesai dari haid qadha ya sholat-sholat yang kalian tinggalkan saat haid, nggak ada jamaah sekalian. Tidak ada jamaah sekalian. Nabi nggak memerintahkan, kaum wanita juga nggak melaksanakan, sudah selesai. Ya, buat apa kita memberatkan sesuatu yang justru itu adalah bentuk kesesatan? Ini termasuk ya sikap yang tidak benar. Meninggalkan sholat sama sekali adalah perkara yang haram, dosa besar, bahkan terbesar. Ya, dosa besar yang paling besar. Kemudian rajin sholat, bahkan dia harus mengqadha sholat juga. Ya, di saat ya dia suci dari haid, mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan saat haid, ini juga tidak boleh. Karena ini adalah bentuk kesesatan. Enggak sholat sesat, melaksanakan sholat, meyakini wajibnya mengqadha sholat yang dia tinggalkan saat haid juga kesesatan. Yang benar adalah tetap wajib sholat. Laksanakan sholat seumur hidup, namun pas lagi haid, ya dia enggak sholat. Dia juga tidak menganggap wajibnya mengqadha sholat. Maka itulah yang benar. Inilah yang disebut wasatiyah. Ya, sikap moderat yang benar.
Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berkenaan dengan masalah sholat, berkenaan dengan masalah sholat, ya. Ini ada beberapa faedah. Apabila ada seorang perempuan, ingat ya mas sekalian, apabila ada seorang perempuan mengalami haid, ya, sebelum asar berarti masih waktu zuhur, ya, menjelang asar. Jadi menjelang asar dia haid misalnya, dan dia belum melaksanakan sholat zuhur. Ini termasuk dia menunda-nunda sholat zuhur. Dia menunda-nunda sholat zuhur. Antar saya lakukan di akhir-akhir. Ternyata pengen melakukan sholat di akhir-akhir, contohnya akhir waktu zuhur itu kapan jemaah sekalian? 2:30 lah kita katakan. 2:30. Ya, 2:30. Itu akhir dari waktu zuhur. Ntar aja lah saya melakukan setengah. Boleh gak jemaah sekalian? Jawabannya sekali-kali boleh. Jadi tidak mengapa. Karena itu tetap dianggap dia masih sholat dalam waktunya. Jadi tidak wajib seorang sholat di awal waktu, nggak wajib juga di tengah waktu. Boleh dia mengakhirkan sholat kalau memang ada uzur. Tapi kalau menjadi kebiasaan ini yang termasuk tercela, ya seperti itu jamaah sekalian. Nah ini ada orang, kita katakanlah menjelang asar, ya kita katakan jam 2:30. Dia mengalami haid, dia niat untuk melaksanakan sholat, nggak ninggalin, ya. Namun ketika dia mau Ketika dia mau sholat ternyata darah haid keluar. 2:30 itu keluar mau sholat zuhur, kok ternyata keluar belum sholat zuhur berarti. Pertanyaannya apakah dia wajib mengqadha sholat zuhur tersebut ketika dia sudah suci? Nah ini pertanyaannya mas sekalian. Ini kalau kita tidak pelajari maka tidak mengetahui. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada ya seorang perempuan yang mengalami haid menjelang waktu asar misalnya dan dia belum sholat zuhur. Nah apabila dia sudah suci dari haid, maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, dia menurut jumhur ulama, kita mengambil pendapat yang hati-hati saja ya mas sekalian. Menurut mayoritas ulama adalah dia wajib mengqadha sholat zuhur tersebut. Saya ulang. Dia wajib mengqadha sholat zuhur tersebut. Ya, seperti itu. Alasannya apa jemaah sekalian? Karena sholat zuhur itu sempat dia jumpai kewajibannya, namun dia belum mengqadhanya, belum melaksanakannya. Maka selagi waktu zuhur itu sudah masuk, dalam keadaan dia sudah suci gitu ya, dalam keadaan dia masih suci, sebenarnya sudah masuk gitu ya. Sebenarnya dia sudah masuk dalam kewajiban. Kalau dia belum melakukan, dia harus mengqadha nanti kalau sudah suci. Seperti itu jamaah sekalian. Ya ini adalah pendapat yang berhati-hati. Sekali lagi, dia wajib mengqadha sholat zuhur tersebut. Kemudian ada kasus yang lain tentang masalah sholat lagi jamaah sekalian. Memang permasalahan sholat itu kalau dijabarkan itu banyak sekali ya. Yang kedua, apabila ada seorang perempuan suci dari haid menjelang asar. Kalau tadi mulai haid, ini adalah suci dari haid. Di jam yang sama jamaah sekalian, jam 2:30. Saya ulang, jam 2:30 menjelang asar dia suci dari haid. Kemudian dia ingin mandi. 2:30 ingin mandi, 2:30 atau hampir jam 3 lah. Kalau sekarang kan asar itu jam 3 jamaah sekalian ya. Nah, menjelang jam 3 dia menjelang asar dia suci dari haid dan dia ingin mandi. Lalu ketika mandi selesai, masuk waktu asar, waktu zuhurnya habis. Jamaah sekalian, pertanyaannya apakah dia juga harus sholat zuhur? Ya, apakah dia harus juga sholat zuhur? Jadi sholat zuhur plus asar 4 gitu. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita pilih pendapat jumhur ulama. Ingat jemaah sekalian, pendapat jumhur atau mayoritas ulama yang mengatakan bahwasannya dia wajib melakukan sholat kedua-duanya. Zuhur dia lakukan 4 rakaat, asar juga 4 rakaat. Seperti itu jemaah sekalian. Ya seperti itu. Bahkan walaupun dia di akhir waktu asar, mohon maaf, pendapat mayoritas ulama juga, walaupun dia di akhir waktu asar, contohnya jam 5 dia baru suci jemaah sekalian. Saya ulang ya, atau di waktu asar dia
baru suci. Dia mandi dan dia ingin melakukan sholat asar. Pertanyaannya, apakah dia saat itu hanya melaksanakan sholat asar saja atau zuhur juga? Maka pendapat mayoritas ulama, inilah pendapat yang berhati-hati. Karena kita perlu jamaah sekalian berhati-hati di dalam agama, ya. Adalah dia tetap melaksanakan sholat zuhur dan asar juga. Walaupun asar saat itu dia masih dalam keadaan belum suci. Sucinya baru di waktu waktu zuhur dia masih belum suci. Namun sucinya di waktu asar. Ketika di waktu asar mandi, maka menurut mayoritas ulama dia jangan sholatnya asar saja, tapi lakukan sholat zuhur dulu. Habis itu lakukan sholat asar. Alasannya apa jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Li'annal waqta mustarakun bainas salataini fi halil uzr. Karena waktu asar ini adalah waktu bersama dengan sholat zuhur bagi orang yang diperbolehkan untuk menjamak sholat. Bagi orang yang mengalami uzur boleh menjamak sholat, maka bagi dia waktu asar juga waktu zuhur. Ya, karena waktu asar itu juga waktu zuhur, maka jamaah sekalian, kalau seseorang sucinya di waktu kapan? Di waktu asar, ya, maka saat itu dia tidak hanya melakukan sholat asar. Setelah mandi di waktu asar, dia tidak hanya melakukan sholat asar, tapi dia juga melakukan sholat zuhur 4, asar 4. Zuhur dulu 4, lalu asar 4. Itu yang pertama jamaah sekalian ya intinya. Ya. Dan ini sekali lagi berdasarkan riwayat beberapa orang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Ya seperti dari Abdurrahman bin Auf, kemudian sahabat Nabi Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan seperti yang tadi kita sebutkan, ya. Kemudian keharaman kedua. Ya, perkara kedua yang diharamkan bagi perempuan yang haid adalah puasa Ramadan atau puasa gitu, maaf ya, puasa saja. Jadi semua ulama sudah sepakat atau berijma bahwa perempuan yang haid dan nifas tidak boleh melaksanakan siam. Dia harus meninggalkan siam. Namun semua ulama juga sepakat dia berkewajiban untuk mengqadha siam Ramadan. Nah, kalau sholat tidak diqadha karena jumlahnya banyak dan memberatkan. Kalau siam Ramadan diqadha karena jumlahnya tidak banyak dan tidak memberatkan. Seperti itu jamaah sekalian. Ya, seperti itu. Karena Aisyah berkata jamaah sekalian, kana yusibuna dzalika ay dzalikal haidu. Fa nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kami dulu mengalami haid di zaman Nabi. Lalu kami diperintahkan untuk mengqadha shaum dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Seperti itu jamaah sekalian. Ya. Kemudian jamaah sekalian, tentang masalah saum, keharaman saum. Keharaman ibadah saum. Apabila ada seorang perempuan yang haid yang suci menjelang subuh, berarti masih malam ya masalah. Kalau menjelang subuh berarti kalau sekarang itu kira-kira jam 4 pagi. Jam 4 pagi ya mas sekalian ya. Jam 4 pagi dia suci dari haid. Dan dia belum mandi sebab pas ini anggap ini bulan Ramadan. Jamaah sekalian, ini anggap bulan Ramadan. Nah, ketika dia bangun di waktu menjelang subuh itu, yang dia lakukan adalah persiapan puasa. Dia belum mandi, dia makan dulu. Kalau bagi ibu berarti dia masak dulu. Setelah masak dia makan, mempersiapkan buat keluarga. Selesai makan, azan subuh, belum mandi haid. Ya. Dalam keadaan begitu jamaah sekalian, maka kita katakan puasanya tetap sah. Ya. Yang penting ibu-ibu niat puasa dulu yang wajib sebelum subuh. Niat puasanya sah sebab ya keabsahan puasa itu ya tidak harus mandinya itu kapan? Mandinya sebelum subuh, tidak harus. Jadi dia diperbolehkan mandi kapan? Ketika waktu subuh itu. Ya, demikian. Kemudian yang kedua, apabila ada seorang perempuan yang suci sebelum
terbenam matahari. Perhatikan, sebelum terbenam matahari, contohnya kapan? Contohnya dia suci dari haid, ini berkenaan dengan puasa jemaah sekalian ya. Suci dari haid ketika jam 4 sore. Saya ulangi, suci dari haid jam 4 sore. Jam 4 sore itu juga dia mandi, sholat. Maka pertanyaannya, apakah dia harus menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib, mulai dari jam 4 sampai maghrib? Maka jawabannya adalah dia tidak wajib menahan diri dari makan dan minum di sisa hari itu, nggak wajib. Artinya dia boleh makan, boleh minum, karena memang dari awal dia memang tidak puasa. Namun jangan terang-terangan. Jadi suatu bentuk kemungkaran kalau seseorang di bulan Ramadan makan dan minum terang-terangan di hadapan khalayak. Ya, jangan lakukan itu jamaah sekalian. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, ya, yang tidak boleh atau yang haram bagi kaum wanita saat dia sedang haid adalah al-jima', yaitu berhubungan badan dengan suaminya. Nggak boleh. Dan ini adalah berdasarkan kesepakatan para ulama. Saya ulang ya, berdasarkan kesepakatan para ulama ya, yang tidak memperbolehkan kaum wanita berhubungan intim dengan istrinya di waktu haid atau di masa sedang haid. Ya, dan itu Allah haramkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka pisahilah kaum wanita, pisahilah istri-istri di masa haid. Ya, seperti itu. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u kulla syai'in illan nikaha. Lakukanlah segala sesuatu dengan perempuan yang haid. Yang penting nggak boleh atau melainkan nikah. Nikah di sini maknanya adalah berhubungan intim. Ya, sekali lagi ya, ini berlaku bagi perempuan yang haid dan nifas, tidak boleh berhubungan dengan suaminya. Dan ini adalah kewajiban. Ya, ini adalah ini adalah keharaman. Para ulama menjelaskan jemaah sekalian, ya, bahwasannya seandainya ada seorang muslim meyakini halalnya berhubungan intim dengan istri yang sedang mengalami haid di kemaluannya, boleh kok. Nah, dia begitu, maka dia menjadi orang yang kafir dan murtad, kata Imam An-Nawawi. Ya, kalau dia meyakini kebolehannya. Nah, namun kalau dia melakukannya, sebenarnya dia meyakini haram, tapi nggak tahan saya pengen berhubungan gitu ya, maka saat itu dia tidak dikatakan murtad. Ya, atau juga misalnya dia melakukannya karena lupa atau belum tahu, atau dia dipaksa, ya, atau tidak tahu bahwasannya istri sedang haid, maka tidak ada dosa dan tidak ada kafarah bagi dia. Kemudian jemaah sekalian, dan apabila kata Imam An-Nawawi, seorang suami berhubungan intim dengan istrinya dalam keadaan sengaja, tahu ya akan keberadaan haid istrinya, tahu juga keharamannya, dan ia melakukannya dengan sukarela, maka dia telah melakukan suatu kemaksiatan dan dosa besar, dan dia harus bertobat. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya dia juga wajib bersedekah setengah dinar atau 1 dinar, ini adalah riwayatnya memang ada, namun riwayatnya lemah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dia tidak berkewajiban untuk bersedekah 1 dinar, akan tapi dia cukup dia tobat dengan tobatan nasuha saja. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, orang yang dilarang dari berhubungan dengan perempuan yang haid itu adalah kalau berhubungan di kemaluannya. Namun seorang suami boleh bercumbu rayu dengan istrinya di selain kemaluannya, mohon maaf sekali lagi. Ya, dan sang istri tetap harus melayani suaminya, yang penting jangan melayani pada kemaluannya. Ya, mohon maaf kalau ada anak kecil yang mendengarkan ini. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jam berapa ya? Ya, saya kira saya cukupkan dulu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan berkenaan dengan masalah. Tapi nggak apa-apa, kita teruskan ya, dikit lagi nih. Jamaah sekalian, nah, poin berikutnya yang terakhir ini ya. Poin yang terakhir yaitu adalah hal-hal yang boleh
Kalau tadi yang diharamkan salat, siam, ya, yang tidak boleh bagi perempuan yang haid, termasuk juga berhubungan badan. Kemudian tidak boleh juga menyentuh mushaf Al-Quran. Tidak boleh juga bagi perempuan yang haid itu masuk ke dalam masjid dan menetap di masjid, Pak. Masuk di sini maksudnya adalah menetap, ya, di dalam masjid. Jadi ada 5 jemaah sekalian. Ada 5 keharaman bagi perempuan yang haid untuk dilakukan. Sekali lagi, perempuan yang haid nggak boleh sholat, perempuan yang haid nggak boleh siam, baik siam wajib maupun siam sunnah. Perempuan yang haid tidak boleh berhubungan intim dengan suaminya. Perempuan yang haid nggak boleh menyentuh mushaf, haram nggak jemaah sekalian. Jangankan dia mengalami haid, dia seorang perempuan atau laki-laki dan perempuan yang tidak berwudu menyentuh mushaf juga dilarang, diharamkan. Kemudian yang kelima adalah seorang perempuan menetap di masjid. Dia masuk kemudian menetap di masjid tidak boleh. Ya seperti itu. Kemudian poin yang terakhir adalah kalau tadi yang dilarang sekarang yang diperbolehkan. Ternyata di dalam Islam juga tidak kaku. Ada hal-hal yang juga diperbolehkan bagi kaum wanita untuk melakukannya jemaah sekalian. Apa saja itu? Yang pertama adalah berzikir pada Allah dan baca Al-Quran. Ya, bagi perempuan yang haid boleh rajin zikir. Mungkin kalau dia lihat menganggap bahwasanya saya tidak bisa melakukan ibadah sholat yang mulia, sudah nggak apa-apa. Selain tadi ibadah di dalam Islam juga meninggalkan keharaman, ibadah dalam Islam juga bisa ada dengan zikir yang lain. Ini adalah ibadah zikir adalah ibadah yang lebih ringan dibandingkan sholat. Ya, maka saat itu perempuan yang haid juga jangan lupa, walaupun mungkin lagi jutek, walaupun mungkin juga orang bilang lagi bete, lagi pengen marah mulu, nggak jelas perasaan, tapi dia tidak boleh meninggalkan zikir. Jangan lupa zikir pagi dan petang. Yang lain sholat tapi dia zikir pagi. Yang lain sholat, yang penting dia zikir sore. Jangan lupa zikir sehari-hari juga boleh. Mau makan, habis makan masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau tidur, bangun tidur, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, pakai baju, apalagi coba. Dan lain-lain boleh ya mas kalian. Ya, zikir tetap usahakan jangan ditinggalkan. Terus kemudian baca Al-Quran. Ya, yang penting baca Al-Quran tidak menyentuh mushaf, ingat beda. Ya, baca Al-Quran boleh, ya, diperbolehkan membaca Al-Quran. Yang penting jangan menyentuh mushaf. Apalagi di zaman. Nah, caranya gimana? Ya dengan membuka aplikasi yang ada di tablet atau di mana, di HP-nya, atau meminta kepada anaknya yang sedang memiliki air wudhu atau sedang tidak berhadas itu untuk membuka lembaran mushaf, maka saat itu diperbolehkan. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya diperbolehkan juga bagi perempuan yang haid sujud ketika dia mendengar ayat sujud. Terkadang seorang perempuan yang haid dia ikut kajian. Tidak di masjid sih. Contohnya kajian di rumah-rumah, dan di rumah itu kajiannya sedang membaca Al-Quran dan pembacanya sedang membaca ayat sujud dan ikut sujud semua. Perempuan haid juga ikut sujud ya mas kalian. Perempuan haid juga ikut sujud ya, dan ini adalah perkara yang diperbolehkan. Tidak mengapa. Kemudian yang diperbolehkan juga bagi kaum wanita yaitu bermesraan dengan suaminya. Maksud bermesraan di sini boleh sang suami membaca Al-Quran di pangkuan istrinya yang sedang haid. Saya ulang, di pangkuan istrinya yang sedang haid. Ya Allah, tetap bisa bermesraan. Karena Nabi yang mulia SAW pernah membaca Al-Quran jemaah sekalian. Kepala Nabi itu berada di pangkuan Aisyah saat itu Aisyah sedang haid. Di dalam Islam benar-benar dianjurkan kita melakukan demikian. Justru perempuan yang haid itu dalam Islam tidak boleh dijauhi. Misalnya, ya boleh kita tetap bermesraan dengan dia, ya, menjaga keharmonisan hubungan. Sebab perempuan yang haid itu tidaklah najis, melainkan hanya kemaluannya saja. Itu di dalam syariat kita. Namun di dalam syariat Yahudi jemaah sekalian, syariat Bani Israel, ketika seorang perempuan haid maka seluruh tubuhnya najis. Kemudian alas tidurnya juga najis. Seorang suami yang menemani tidur dia juga najis. Nah, biar tidak najis gimana? Caranya adalah perempuan yang haid di kalangan Bani Israel itu diisolasi, ada rumah sendiri jemaah sekalian. Sampai dia selesai dari apa? Sampai dia selesai dari haid. Jadi udah orang kayak corona gitu jemaah sekalian, terkena penyakit corona. Kan kasihan banget gitu ya, sendirian gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini boleh nggak masalah. Nah, dalam Islam
Ya ternyata semua bagian tubuh dari kaum wanita yang haid itu suci kecuali kemaluannya saja. Bahkan bekas bibirnya itu suci. Ya, seperti itu. Kemudian diperbolehkan bahkan dianjurkan bagi kaum wanita yang sedang haid menghadiri 2 sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ingat, menghadiri saja tapi tidak melakukan sholat. Akan tetapi mereka menghadirinya dalam rangka untuk bisa menghadiri kebaikan, mendengarkan khutbah, dan itu adalah isinya nasihat dalam agama, mengamini doanya umat Islam, membaca takbir, zikir takbir, orang bilang takbiran gitu ya. Ya, ketika sholat namun dia tidak sholat, seperti itu. Ya, cuman bedanya kaum wanita itu hanya mendatangi saja orang-orang sholat tapi dia berpisah tempatnya. Jadi ada tempat khusus untuk perempuan yang haid. Begitu juga perempuan yang haid boleh ditemani makan dan minum. Boleh temani makan, temani minum, temani tidur gitu ya. Perempuan yang haid juga boleh melayani suaminya. Dan perempuan yang haid juga boleh ditemani tidur dalam satu selimut. Sekali lagi, perempuan yang haid di dalam Islam itu adalah suci. Ya, yang suci hanya yang najis dan kotor hanyalah kemaluannya saja. Wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa kebolehan. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kebolehan. Yang dilarang itu 5 jemaah sekalian. Ternyata yang diperbolehkan itu masih banyak. Berarti menunjukkan syariat Islam tidak kaku. Ya, diperbolehkannya itu berarti ada maslahat. Kalau dilarang berarti di situ Allah tahu di situ ada bahaya jemaah sekalian. Makanya hindari. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira cukup sampai di sini kajian kita berkenan atau pemaparan tentang masalah fikih haid. Nah, silakan di antara kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum, Aisyah dari Surabaya, Sat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana yang lebih baik, pembalut atau tampon, Sat? Barakallahu fik. Jadi intinya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam tidak menentukan. Ya, tidak ada ketentuan. Tidak ada keharusan menggunakan ini, nggak boleh itu, tidak ada. Yang penting ya dia diperbolehkan menggunakan pembalut apa saja. Terkhusus membalut yang tidak sampai membahayakan kemaluannya nanti atau tidak mengakibatkan bahaya seperti kanker serviks atau kanker mulut rahim dan sebagainya. Jadi pilihlah pembalut yang memang direkomendasikan oleh ahli kesehatan. Pilihlah itu tadi. Ya boleh juga kaum wanita menggunakan pembalut yang terbuat dari kain. Ya tidak mengapa, habis itu dia cuci gitu ya. Setiap kotor dicuci, tidak mengapa. Dan perlu diingat jemaah yang dirahmati Allah, perempuan yang menggunakan pembalut misalnya, pembalut gitu ya, pembalut yang dijual pada umumnya, setelah dari haid, dia tidak ada kewajiban untuk menyucinya. Ya karena itu ketika dia buang, dia lipat-lipat, kemudian setelah itu dia buang, tidak harus dia menyucinya dulu jamaah sekalian. Sekali lagi dia tidak harus mencucinya terlebih dahulu. Tidak harus dicuci, diguyur dulu dengan air, tidak harus, sudah dibuang saja. Yang penting dibuang ke tempat sampah, tidak sembarangan. Seperti itu jamaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Barakallahu fiik, Ustaz, atas jawaban yang telah antum sampaikan. Semoga bermanfaat bagi penanya. Baik, Ustaz, kembali ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ummu Vera di Bekasi. Apa anak perempuan itu harus berhenti olahraga saat sedang menstruasi, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair, Ustaz. Saya belum tahu ada larangan kalau perempuan yang sedang haid itu harus berhenti berolahraga. Silakan lakukan olahraga yang memang tidak membahayakan. Yang penting tidak membahayakan gitu ya. Kemudian juga tidak sampai melalaikan haknya suami. Karena ketika seorang perempuan yang haid, dia tetap berkewajiban untuk melayani suami. Pengertian melayani masih melayani makannya atau melayani kebutuhan sehari-hari suami gitu ya. Ya silakan lakukan kalau memang tidak membahayakan. Dan itu sesuai dengan kondisi fisik masing-masing. Kalau perempuan haid, dia tetap bugar, ingin olahraga silakan, jadi tidak dilarang. Saya belum tahu ada larangan, maka monggo silakan dilakukan. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jika ada flek di antara siklus haid, mengapa wanita itu cenderung cemas dan emosional, Ustaz?
Oh, baik. Dari Ummu Hani, Ustaz. Syukron. Berarti kalau dia sedang flek, ya pertanyaannya, ya jawabannya sekali lagi ya. Kalau pertanyaan demikian, maka jawabannya berarti kalau dalam siklus haid dia tetap mengalami haid. Kemudian permasalahan kenapa kok cenderung emosi, ya itu memang bawaan gitu ya. Itu memang bawaan. Nah dalam kondisi seperti itu, ya tetap harus menjaga emosi dengan stabil. Tidak boleh berkata yang buruk, khususnya pada orang-orang gitu ya. Yang memang harus dia berkata yang baik ya, pada umumnya umat Islam. Kemudian kalau dia memang tidak bisa berkata yang baik, khawatir kalau dia ngomong nyakitin karena mungkin kondisi emosi gitu ya, sebaiknya dia diam. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, atau dalam riwayat yang lain liyaskut gitu ya. Siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Seperti itu. Jadi nggak usah dia berbicara kalau dia khawatir menyakiti orang lain. Demikian. Kemudian begitu juga dia harus mengendalikan diri. Karena bisa jadi kalau dia bersabar mengendalikan diri itu pahalanya akan semakin banyak. Inilah ibadah yang tidak ada di kalangan kaum laki-laki. Sekali lagi tidak ada di kalangan kaum laki-laki. Maka berbahagialah ibu-ibu ya yang mengalami demikian. Memang itulah surga. Surga itu tidak ringan untuk kita dapatkan. Dalam kondisi berat untuk bisa berzikir, untuk bisa berkata yang baik, untuk bisa diam, tapi tetap bisa dilakukan, diusahakan, maka insya Allah itu bisa. Jadi kalau pertanyaannya dalam kondisi seperti itu memang bawaan. Kondisi seperti itu memang bawaan. Makanya di dalam Islam itu seorang perempuan yang sedang haid itu tidak boleh ditalak, tidak boleh dicerai. Ya, inilah Islam yang benar-benar menjaga perasaan kaum wanita. Karena Islam ini memang berasal dari Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tahu perempuan itu kalau lagi haid itu kondisinya sedang emosi. Nah perempuan sedang emosi lagi nggak menentu, jangan disakiti lagi dengan ditalak. Ya Allah, begitulah Islam. Ya, seorang wanita ya kalau ingin dicerai, kalau memang jalan terakhir itu adalah cerai, maka jangan dicerai dalam keadaan haid. Ya, silakan dicerai dalam keadaan kondisi yang tidak haid. Jadi seperti itu. Inilah yang disebut Islam memperbolehkan talak, namun kalau dilihat dari syariatnya Islam itu seakan-akan mencegah. Jadi ngerem. Seakan-akan menutup pintu rapat-rapat agar jangan sampai haid itu terjadi. Jadi seakan-akan walaupun memperbolehkan, tapi dalam prakteknya itu sepertinya Islam itu kayak nggak memperbolehkan gitu loh. Karena ketika mau dicerai, waduh istri saya ini ngomongnya jelek nih, pas lagi haid, pas lagi mau dicerai, aduh lagi haid, nggak jadi deh. Nggak jadi. Nanti, mungkin gini suami yang emosi, nanti kamu setelah suci saya cerai kamu. Coba aja, laki-laki biasanya marahnya cuma sebentar. Ya pas lagi suci, istrinya habis mandi langsung suaminya pengen. Nah nggak jadi dicerai karena marahnya cuma pas lagi haid saja. Coba aja nanti pas lagi haid selesai gitu ya, dia mandi, insya Allah udah hilang marahnya. Atau Islam juga melarang seorang perempuan dicerai itu dalam kondisi suci, tapi suci yang sudah berhubungan, ini juga tidak boleh. Ya, tidak boleh ya mas kalian. Ya, seperti itu keadaannya. Ya berarti menunjukkan nanti kalau sudah, saya sudah berhubungan lagi ya. Nanti kalau sudah haid dan suci dari haid saya cerai. Coba aja. Nanti hilang itu ya, marahnya itu hilang. Ya, seperti itu. Bahkan merasa kasihan sama istrinya dan akhirnya nggak jadi dicerai. Jadi Islam tuh benar-benar, syariatnya benar-benar sangat indah dan sangat mengagumkan jemaah sekalian. Jadi seperti itu yang bisa saya jawab. Allahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustadz. Kemudian ada satu lagi pertanyaan terakhir Ustadz. Bismillah, dari hamba Allah, izin bertanya Ustadz, saat sebelum sholat sudah dicek itu tidak haid Ustadz, tetapi saat setelah sholat dicek kembali ternyata masih ada darah haid sedikit Ustadz. Bagaimana dengan sholat yang awal tadi Ustadz, hukumnya? Barakallahu fiik. Jadi ini pertanyaan yang sulit sebenarnya. Jadi kalau pas lagi sholat, awal sholat, ya dia sudah bersih-bersih, udah suci, mungkin sudah mandi juga, ya.
Kemudian setelah selesai sholat kok ternyata keluar. Nah, dilihat. Kalau memang masih keluar bercak dan itu sebenarnya adalah waktu yang biasa ibu-ibu sudah selesai dari haid, maka yang keluar itu setelah suci kemudian mandi, yang keluar itu adalah bukan darah haid. Ya, bukan darah haid. Namun, ada namunnya. Itu perincian yang pertama, itu bukan darah haid. Ya, yang keluar itu adalah darah istihadhah gitu saja. Berarti menunjukkan dia sudah tidak wajib mandi lagi. Namun, seandainya dia mandi haid. Mandi haid karena dia merasa sudah suci, ya. Kemudian dia sholat dan masa dia menganggap suci sebenarnya ya dia pernah mengalami haid yang lebih lama. Sebelumnya pernah mengalami haid yang lebih lama gitu ya. Jadi ketika dia suci dia sudah mandi. Itu nggak masalah seperti itu dia mandi. Habis itu dia sholat. Namun ketika dicek, loh kok masih keluar darah lagi. Nah, darahnya itu adalah atau darah ya atau sisa-sisa gitu ya atau bercak gitu ya. Dan itu adalah mirip dengan haid atau sisa-sisa haid yang biasa, maka kita anggap itu adalah haid. Maka sholat yang tadi dilakukan yang sebenarnya adalah ibu-ibu masih mengalami masa haid. Ya berarti nanti kalau sudah, nanti jangan sholat lagi. Nah kapan dia suci, kapan dia dianggap suci? Kalau sudah kering lagi atau sudah mengalami salah satu dari dua tanda suci tadi gitu ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Yang berarti mandinya tadi belum sah, sholatnya juga belum sah gitu ya. Tapi dia sudah baik, sudah niat untuk ibadah, dia tetap mendapatkan pahala walaupun ibadahnya tidak sah. Ya nanti ketika suci, ya dia segera mandi saja. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Yang penting masanya itu adalah masa yang di bawah 15 hari ya, seperti tadi kita sudah bahas. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Nah, Ustaz, demikian itu adalah pertanyaan terakhir di kajian pada sore hari ini. Silahkan Ustaz untuk menyampaikan kesimpulannya, Ustaz. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah, kaum muslim dan muslimat, terkhusus pada ibu-ibu, kaum wanita dan juga adik-adik yang sholihah yang menjadi generasi penerus agama nusa dan bangsa yang kami cintai lillahi ta'ala. Ya, itulah kajian kita bab haid yang sebenarnya nggak sulit bagi orang yang mau belajar, namun terlihat ribet, terlihat memberatkan bagi orang yang memang tidak ada kesungguhan untuk menetapi perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada tekad untuk bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Fikih haid adalah fikih yang sebenarnya gampang-gampang sulit, ya. Sulit bagi yang tidak mau belajar dan mudah insya Allah bagi yang mau belajar. Maka hendaknya hal seperti ini diulang-ulang, diperhatikan. Kalau perlu ya diulang lagi kajian ini ya. Nanti kalau memang di lain waktu agar bisa memurajaah kembali ya, mengulang-ulang kembali ilmu yang sudah kita pelajari. Atau memang kalau memang tidak sempat ya boleh bertanya ya kepada para asatidzah yang memang lebih mengetahui tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kajian kita di sore hari ini. Semoga Allah memberikan tambahan faedahnya dan manfaat bagi diri saya dan juga bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada. Dan jangan lupa apa yang sudah kita ketahui bersama kita kasih tahu kepada yang lain ya, agar ilmu ini lebih merata kepada yang lain. Nah, dan kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.